Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf. Oke, perkenalkan saya Muhammad Yusuf selaku Duta Inspirasi Kalimantan Selatan, dan juga pada malam hari ini teman-teman, saya akan menjadi moderator dalam 1,5 jam ke depan untuk coaching yang ke-8 ini. Jadi mungkin bisa aja panggil saya Ucup ya, karena itu adalah sebutan panggilan untuk orang yang bernama Yusuf secara nasional. Oke, sebelumnya juga saya ucapkan nih terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada sesi coaching pada malam hari ini. Jadi untuk temanya nih pada malam hari ini yaitu PSBB ya teman-teman. Jadi PSBB itu bukan singkatan untuk pembatasan sosial berskala besar, tapi adalah singkatan dari pandemi sambil belajar dan berkarya. Dan tentunya juga narasumber kita mungkin teman-teman udah gak asing lagi ya, yang siapa lagi kalau bukan Kak Taslim selaku Ketua Divisi Editor dan juga Desainer dari Indonesian Event dan juga Duta Inspirasi. Sebelumnya nih saya mohon izin Kak, mau nyapa Kak Taslim dulu nih, bagaimana kabarnya nih Kak Taslim? Selamat malam Kak Taslim. Malam Yusuf. Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah, sehat Kak ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Izin membacakan CV dari Kak Taslim, teman-teman. Kita lihat bahwa di sini kita tahu bahwa skill yang dimiliki oleh Kak Taslim itu sudah luar biasa sekali. Beliau banyak menguasai berbagai aplikasi editing, seperti dari Adobe Premiere Pro, SketchUp, AutoCAD, Photoshop, dan juga lain-lainnya. Dan teman-teman juga bisa lihat tuh background dari pendidikannya, dan juga organisasi apa aja sih yang diikuti oleh Kak Taslim. Dan Kak Taslim juga menjadi volunteers dari beasiswa 10.000 regional Jakarta. Untuk pengalaman kerja juga nih Kak Taslim luar biasa banget ya teman-teman ya. Wow, banyak banget pastinya pengalamannya, dan juga penghargaan yang Kak Taslim miliki itu sangat banyak dari tahun 2021 teman-teman sampai tahun 2012 maksudnya, mohon maaf, sampai 2020 program penghargaannya pun sangat luar biasa. Oke, langsung saja untuk mengefektifkan waktu teman-teman, karena saya lihat nih wajahnya udah nggak sabar pengen belajar terkait dengan materi yang cukup spesial pada malam hari ini. Dipersilahkan kepada Kak Taslim untuk memulai materi. Oke, terima kasih Yusuf atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Taslim. Halo Kak Sabira. Halo Sabira. Ya, alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa dipertemukan secara daring. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nggak ada yang kena penyakit atau yang lain-lain. Oke, jadi hari ini kita akan memulai sebuah pelatihan yang sebenarnya nggak kayak pelatihan banget sih, karena waktunya juga terbatas. Jadi kita akan memulai suatu materi tentang desain. Habis itu kita coba praktek-praktek sedikit. Oke, di sini kalian bebas untuk mengekspresikan apapun yang ingin kalian sampaikan, terutama ini memang mengenai tentang seni atau tentang desain. Kalian bisa tanyakan semuanya kepada saya. Tapi kita nggak usah formal-formal aja ya, kita santai-santai aja. Misalnya saya manggil guys atau apa gitu, kayak biasa ngomong di grup aja gitu. Oke, sebentar ya, di share screen dulu. Ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu malam minggunya yang biasanya digunakan untuk chit-chat bersama teman-teman atau chit-chat sama kekasih gitu. Kalian sudah meluangkan waktu malam minggu kalian menjadi malam minggu yang sangat bermanfaat sekali bersama saya, insya Allah dalam keadaan bermanfaat juga, dengan judul PSBB, yaitu Pandemi Sambil Belajar dan Berkarya. Ini sebenarnya perkenalan singkat, tak kenal maka ta'aruf. Gitu. Nama saya Taslim Septia Prima, saya dari Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, angkatan 2016. Saya berdomisili di Tangerang Selatan dan saya belum berkeluarga. Tapi bukan berarti saya open recruitment yang mau berkeluarga ya. Dan di bawah ada keterangan media sosial yang saya miliki. Ini kontrak belajar kita untuk
pembelajaran dari pandemi sambil belajar dan berkarya ini, yang pertama saya ingin menegaskan bahwa pertama teman-teman itu komitmen dalam mengikuti pelatihan ini agar ilmunya itu benar-benar masuk ke teman-teman semua. Yang kedua, teman-teman menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh panitia. Itu ada aplikasi Photoshop Portable yang mana akan memudahkan teman-teman dalam desain karena itu nggak perlu diinstal. Jadi ukurannya juga nggak benar-benar berat. Ukurannya cuma 50 MB dan bisa digunakan tinggal sekali klik aja gitu. Terus teman-teman punya semangat dalam menjalani pelatihan, teman-teman aktif dalam pelatihan ini, terus membantu sama apabila ada kesulitan, bertanya apabila ada kesulitan, mengikuti pelatihan hingga akhir acara, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini sebenarnya nanti challenge-nya ya. Challenge-nya kita, pokoknya ini challenge-nya fun dan berhadiah gitu. Terus bersedia dalam mencontohkan diri di depan teman-teman lainnya. Ini nanti kalau misalnya praktek kita benar-benar ingin dipraktekkan langsung, nanti saya akan memberikan opsi kepada teman-teman karena memang waktu kita terbatas ya, ini juga udah malam, mata kalian juga pasti capek kalau melihat layar malam kan, misalnya ngeliat ikan mantan sekarang udah. Terus saling mengingatkan apabila ada kesalahan, mengapresiasi segala karya yang dihasilkan oleh teman-teman lainnya karena emang untuk seni ini sendiri dia itu fleksibel ya, jadi kita nggak tahu bagaimana penilaian secara objektifnya, beda sama saintifik gitu. Terus tidak mengganggu jalannya pelatihan, jadi untuk sekarang teman-teman bisa di-unmute dulu dan siap untuk memperdalam pelatihan di luar jam pelatihan. Intinya saya ingin memberikan pelatihan Photoshop ini atau pandemi sambil belajar berkarya itu sebenarnya hanya sebagai testernya teman-teman untuk menggunakan aplikasi Photoshop. Tapi untuk kedepannya mungkin teman-teman ada yang wah kayaknya enak nih Photoshop, jadinya gue pengen lanjutin lagi nih. Oke, itu berarti teman-teman punya passion di sini dan teman-teman jadi tergugah untuk membuat sesuatu dengan Photoshop. Tapi untuk teman-teman yang nggak tergugah untuk menggunakan Photoshop, berarti jadi setidaknya ini sudah sempat terlewati dan tahu bagaimana rasanya. Maaf ya kalau saya ngomongnya cepet banget karena kita untuk 3 peserta yang beruntung. Semoga dari berapa nih? Ini baru 30 orang ya. Semoga dari kalian 30 ada 3 yang benar-benar dapat dan semoga aja itu kalian gitu. Kalau kata Soekarno kan yang dari seluruh orang di Indonesia misalnya ada 10, berarti harus salah satunya harus ada dia nih. Berarti kalian harus bilang gini, dari 30 peserta misalnya diambil 3, salah satunya itu harus aku gitu. Tapi nggak harus ya, jangan sampai menghalalkan segala cara. Oh ya, penjelasan lebih lanjut, hadiah spesial ini untuk 3 peserta beruntung, tapi peserta yang sudah saya suruh ikut itu juga ada panitia, jadi nggak cuma duta ya, jadi panitia juga nanti bakal ditantang untuk bisa mengikuti challenge ini, dan kalian juga bersaing nih sama panitia kira-kira. Oke, ini sebenarnya saya mau ngasih tahu beberapa portofolio saya dan mungkin kita kedepannya bisa bekerja sama, atau mungkin kalian mikir, Kak Taslim tuh buat apaan sih selama ini gitu. Saya punya wadah, dulu saya pernah berjualan ilustrasi dengan nama Instagram Home and Art. Terus dulu saya sering mengikuti lomba short movie, saya taruh di IGTV. Ada juga yang di YouTube, tapi lebih banyak di IGTV karena di IGTV kan copyright-nya nggak terlalu parah kayak YouTube kan, karena ini semuanya ada musiknya gitu. Terus saya juga pernah menjadi content creator di beberapa tempat. Saya pernah mengeditorial sebuah buku, bagaimana susunan buku tersebut, bagaimana cover si buku, dan lain-lain. Saya juga pernah membuat logo, alhamdulillah waktu itu saya diberikan kesempatan untuk mendesain logo Indonesian Event dari sayembara yang diberikan oleh Safira. Terus saya juga kemarin mendesain logo Duta Inspirasi dan lain-lain. Oke, kita masuk inti dari materi itu. Menurut kalian seni itu apa sih? Mungkin saya mau 2 orang deh yang mengangkat tangan. Silakan.
Iya, ada Naria. Oke, silakan Naria. Seni itu kebebasan mengekspresikan diri. Oke, seni adalah kebebasan mengekspresikan diri. Oh, bener banget. Seni itu bebas tanpa batas. Oh, ada lagi nih dari Trizal. Coba, kalau dari Trizal itu apa? Menurut Trizal seni? Kalau menurut saya seni adalah sesuatu ya ekspresi juga tapi mempunyai nilai estetika. Ekspresi yang mempunyai nilai estetika. Oke. Dua-duanya ini benar, gak ada yang salah. Seni itu benar-benar emang benar sesuatu yang memiliki nilai estetika, dan satu lagi tadi karena ya seni itu bebas dan tanpa batas. Dan waktu itu saya juga pernah ditanya nih sama Bunda, menurut kamu seni itu apa sih Lian gitu kan? Terus aku bilang aja nih, kalau menurutku seni itu sesuatu yang tidak terbatas, dan aku menciptakannya tidak harus melalui sebuah eksakta. Maksudnya aku nggak perlu hitung-hitungan untuk membuat suatu karya seni, dan itu benar-benar nggak terbatas, dan kita bisa bikin apa aja dari seni itu. Nah, waktu itu juga Bunda ngasih tahu, kalau dari versi Bunda, seni itu adalah keindahan. Oh iya, benar juga Bun, gitu kan. Karena seni itu outputnya semuanya adalah indah. Semua yang kita hasilkan itu indah, bahkan look-nya pun adalah indah gitu. Jadi awalnya kita pertama berpikir dulu apa itu seni, langsung masuk ke aplikasinya yang inti untuk membuat seni itu sendiri. Nah, salah satu aplikasi yang saya gunakan untuk menciptakan sebuah karya atau mahakarya atau sebuah desain itu adalah Photoshop. Di sini ada yang tahu nggak Photoshop itu apa? Pasti udah pada tahu ya. Coba angkat tangan dong, 2 orang. Ya, Naria, silakan. Foto editor, Kak. Iya benar-benar. Ada lagi? Oke. Oke, dari ini dulu ya, Yusuf dari Ade Setyaningrum. Ade Setyaningrum. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Wah, Photoshop itu sebenarnya luas banget cakupannya yang bisa connect ke berbagai Adobe lain, misalnya Adobe After Effects, Adobe Illustrator, dan lain sebagainya. Selain untuk foto editor, juga untuk ilustrasi bisa, bikin poster bisa, luas banget cakupannya. Bahkan mungkin bisa untuk video, tapi belum pernah coba. Dan bisa ekspor banyak hal karena toolsnya ada banyak. Kurang lebih seperti itu, Kak. Iya benar juga sih, emang gak ada yang salah. Jadi kita emang sebuah aplikasi itu diciptakan untuk dieksplor bagaimana si aplikasi itu bisa berkembang. Sebenarnya Photoshop itu awalnya digunakan untuk foto editor, dan di situ kita bisa memberikan filter, kita bisa memberikan editan pada sebuah foto. Tapi lama-kelamaan kayaknya enak nih, maksudnya atau udah terbiasa pakai Photoshop, dan akhirnya mereka membuat karya-karya baru yang memang seharusnya bukan di Photoshop, kayak misalnya ilustrasi itu kan seharusnya kita bikinnya di Illustrator ya, tapi di Photoshop bisa. Atau video sebenarnya juga bisa, tapi dia bentuknya kayak animasi gitu, kayak misalnya tulisannya bergerak, tulisannya memutar, atau apapun itu juga bisa di Photoshop. Saya udah pernah beberapa kali. Kayak kalau kalian lihat di Duta Inspirasi, itu ada video ini Lebaran. Itu video Lebaran itu dibikin pakai Photoshop. Nah, seperti itu. Itu Photoshop ini kenapa bisa banyak orang mendesain menggunakan Photoshop, karena manusia itu yang mengembangkan Photoshop itu sendiri sehingga bisa digunakan untuk hal-hal lain. Tapi sebenarnya ya, kalau misalnya dibilang lebih bagus kalau misalnya kita mau buat desain itu yang ilustrasi itu di Illustrator, Adobe Illustrator. Cuman mungkin karena beberapa orang sudah nyaman menggunakan Photoshop dan akhirnya mereka tetap menggunakannya. Sama kayak orang kalau udah nyaman pakai Canva, justru dia susah nanti masuk ke Photoshop. Karena apa? Karena dia sudah merasakan kesederhanaan dan kemudahan menggunakan Canva gitu. Jadinya dia malah nggak mau masuk, karena saya punya junior juga gitu. Dia nggak pernah masuk ke Photoshop karena udah terlalu nyaman di Canva. Cuman kadang dinasehatin sih, kadang orang yang ada di Canva itu kan buat bahannya dari Photoshop itu. Kalau emang lu pengen menjadi sebuah editor atau pembuat suatu karya, lebih baik itu dibuat dari awal gitu, dari nol, benar-benar dari nol.
Oke, kita masuk ke materinya itu. Adobe Photoshop itu, atau biasa disebut Photoshop, itu adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Sama tadi yang kayak dibilang Naria sebagai foto editor gitu. Ini secara pengertian yang ada di Google ya, gitu. Karena kita zaman sekarang ini zaman bah Google. Photoshop itu dia bisa mengekspor, kalau yang biasa sekarang saya gunakan itu bisa mengekspor jadi PNG atau PPG atau PDF dan lain-lain, masih banyak lagi sebenarnya. Dan nama filenya itu PSD kalau misalnya kita nge-save as dari si Photoshop itu sendiri. Itu ada gambar filenya tuh kayak gitu, ada PSD, PS. Nah, ini adalah menu-menu nanti yang kalian lihat di dalam Photoshop itu sendiri. Kayak edit image, layar gitu, itu di paling atas namanya menu bar. Setelah itu toolbox. Toolbox itu nanti peralatan-peralatan yang digunakan untuk menciptakan suatu karya itu menggunakan tools-nya itu ada di situ, toolbox. Terus ada yang namanya history, nanti kita juga bakal coba lihat-lihat history. Buat itu biasanya rekaman kita udah ngapain aja sih gitu kan. Terus ada layar panel. Layar panel tuh isinya nanti gambar itu bisa bertumpuk-tumpuk karena membutuhkan ada layer nih gitu. Nah, layar panel ini nanti kalau misalnya gambar A mau di bawah atau di atas, itu nanti lewatin layar panel. Gitu. Nah, ini selanjutnya itu dalam Photoshop kalau kita mau membuat suatu karya itu biasanya ada, kita masuk ke file, terus new. Nah, ini nanti keluar nih. Ada namanya apa, background-nya apa, terus ada ukuran kertas dan size memory. Nah, di sini juga ada resolusi. Resolusi itu biasanya ukuran tersebut dibuat berdasarkan keperluan pemakai. Semakin besar resolusinya, semakin rapat pula titik-titik pada gambar dan berdampak akan semakin tajam pula gambar yang dibentuk. Jadi semakin besar resolusi, semakin bagus, tapi semakin kecil nanti kelihatannya semakin buram gitu. Nah, ini ada juga orang-orang banyak salah nih di masalah CMYK sama RGB. Kalian harus pemilihan CMYK dan RGB ini sangat berpengaruh. CMYK itu biasanya digunakan untuk kepentingan percetakan. Jadi kalau ini emang mau dicetak, kalian harus pilih color mode-nya CMYK. Karena itu buat pas lagi dicetak warnanya tetap sama. Tapi kalau misalnya kalian pakai RGB itu bagusnya untuk digital appearance gitu loh. Jadi dia nggak bisa nih kalau dicetak nanti bisa-bisa warnanya berubah gitu. Sementara dalam CMYK dan RGB ini nanti penggunaan warna juga ada perbedaan gitu hasil warnanya. Biasanya RGB kalau misalnya buat di Instagram jadi bagus, tapi kalau CMYK pas dimasukin ke HP nanti warnanya berubah. Nah, ini ukuran kertas dan konten. Ukuran kertas itu menurut ISO International Paper Size Standard, itu yang pertama mungkin kalian udah tahu ini ukuran A4. Ternyata ukurannya itu banyak, gak cuma A4, tapi ada A3, A2, A1, sampai A0. Nah, 2 kali dari A4 itu A3. 2 kali dari A3 itu jadi A2. Enggak, 4 kalinya A3 itu A2. Sementara 4 kali dari A2 itu A1. Dan paling besar itu A0. Nah, ini saya tahu ukuran kertasnya karena emang waktu di zaman kuliah arsitektur itu pernah gitu sampai ngebuat sampai A0 sampai A1 gitu, ngeprint. Nah, terus ini ada ukuran-ukuran konten. Nah, mungkin sekarang anak-anak milenial itu taunya masalah ukuran konten. Jadi kalau konten untuk TikTok, untuk HP, story, WhatsApp story, Instagram story, biasanya kita menggunakan ukuran 9:16. Karena itu benar-benar yang full sampai atas HP semuanya dapat. Ada juga untuk Instagram itu mereka mengharuskan ukurannya 4:5, 1:1, atau 16:9. Nah, 16:9 ini biasanya digunakan di YouTube. Itu bisa menggunakan 16:9. Mungkin ini udah pada ngerti ya masalah ukuran kertas dan konten. Nah, sekarang kita bakal praktis nih. Buatlah sebuah kertas dengan ukuran 210 x 297 mm dengan resolusi 300 untuk dicetak menjadi flyer. Jadi ini kita buat kertas A4 ya. Kita buat kertas A4, langsung nanti digunakan untuk jadi flyer. Oke, mungkin
untuk praktis ini nanti bisa saya contohkan di laptop ini. Kalian mungkin bisa mencobanya di rumah masing-masing. Seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan Adobe Photoshop yang sudah saya berikan kepada kalian. Ini Adobe Photoshop Portable CS3. Ini kalau misalnya mau bikin file baru, ini ada menu file. Ingat, ini kan menu bar. Nah, di sini ada file. Terus kalian klik new. Nah, nanti akan keluar ini. Pas udah keluar bagian sini, kalian bisa ganti namanya. Misalnya flyer. Terus tadi ukurannya misalnya berapa tuh? 297 kali 210 ya. 210 itu kan lebarnya, 297 itu tingginya. Resolusinya 300. Nah, mungkin biar teman-teman nggak bingung nih ya, Bang, resolusi itu berapa sih? Kalian masukin aja 300 resolusinya. Karena biasanya orang-orang juga gitu, biar nggak memicu blur atau gimana, masukinnya 300. Karena emang saya selama ini juga pakai 300 sih. Walaupun hasilnya memang gede. Mungkin dari kalian ada yang pernah pakai resolusi lain gitu. Mungkin nanti bisa di-share di kolom chat atau bisa langsung share kalau misalnya nanti ada sesi pertanyaan. Nah, ini saya pakai color mode-nya RGB karena emang mau di-share di Instagram nih. Kalau misalnya mau dicetak, ganti jadi CMYK gitu. Tapi ini jadi RGB dulu aja deh. Nah, gini ya urutan dari pembuatan file baru di Photoshop itu seperti ini. Nanti ada apa-apa. Nah, ini ternyata image size-nya ini sampai 160 mega. Mungkin dikecilin sih bisa. Biasanya tuh pakainya 72, tapi nanti lihat juga hasilnya bagaimana. Kalau ternyata hasilnya blur, berarti nggak cocok nih sama 72. Tapi ini kita coba pakai 72. Nah, ini akan keluar dari kertas tersebut seperti ini. Ini udah ukuran A4, dan ini bisa digunakan untuk membuat flyer. Nah, itu praktis untuk pembuatan file di Photoshop itu sendiri. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan sampai sini, bisa mengangkat tangannya. Oke, ini dari Naria. Ya, silakan Naria, ada pertanyaan. Ya, makasih kesempatannya, Kak. Aku mau tanya, resolusi itu bisa dirubah di tengah-tengah nggak? Soalnya kan kayak tadi pakai resolusi 300, ukurannya gede tuh. Pakai 72, kita nggak tahu hasilnya. Nah, itu di tengah edit bisa nggak sih diganti gitu? Thank you, Kak. Oke, makasih Naria untuk pertanyaannya. Kalau misalnya Balik lagi aku tanggal 12. resolusi itu sebenarnya bisa diganti di sini di image size atau canvas size. Cuman biasanya nanti semua gambar kita malah jadi nyatu. Jadi resikonya dia layarnya nggak bakal banyak lagi. Layarnya langsung jadi satu. Jadi nggak bisa diedit lagi. Cuma bisa dibesarin. Kalau mau buat file baru dengan resolusi yang berbeda. Itu kita coba nih. Kita punya naruh gambar kotak. Terus kita taruh gambar bulat. Nah, kalian lihat di sebelah kanan itu ya, ternyata layarnya langsung ada dua nih. Karena kita ngebuat kotak sama bulat. Ini kalau saya kasih contoh, misalnya warnanya ini diganti. Kalau misalnya mau ngedit si file tersebut, itu harus diklik dulu layarnya ya. Kalau misalnya nggak diklik, dia nggak bakal keganti. Gitu. Nah, ini. Nah, kotaknya jadi merah karena ini saya lagi ngubah layar untuk kotak yang warna merah. Nah, coba kita ganti resolusinya. Di sini image size. Karena tadi 300, kita coba resolusi jadi 300. Oh, kalau di sini masih bisa. Jadi, nyatu. Dan berarti kalian bisa langsung membesarkan resolusi itu tersebut. Dari percobaannya berarti resolusi dari sebuah kanvas itu bisa kita ganti-ganti ya. Begitu Naria. Tapi
tempatnya ini ya di image, terus image size, tempat untuk gantinya, untuk ganti resolusi. Oke, lanjut siapa lagi tadi? Di sini ada Sarah. Ya, silakan Sarah. Ini Kak, mau tanya, kan tadi Sarah punyanya yang di laptop ternyata yang CC 2018 itu sama aja gimana ya Kak? Iya, benar. Kalau untuk CC 2018, mungkin ada perbedaannya. Kalau CC itu kita bisa bikin animasi, kalau misalnya CS nggak bisa. Nah, untuk menubar dan lain-lain itu tetap sama. Iya. Tetap sama, nggak ada bedanya. Mungkin Tetap ada sama. tambahan dikit, tapi tambahannya nggak terlalu mengaruh sih. Maksudnya semua Photoshop tetap yang pakainya di sini semua sama gitu. Nggak ngaruh gitu. Oke Kak, siap. Oke. Itu satu lagi, coba Zidan, silakan. Ya, baik Kak. Sebelumnya aku adalah orang awam yang menggunakan Photoshop ya Kak. Nah, aku biasanya menggunakan Canva, dan di Canva itu untuk ukuran kertasnya itu kan udah ditentukan gitu ya, kayak buat Instagram, buat feed, ataupun buat story itu kan udah ditentukan. Nah, kalau di Photoshop itu sendiri, apakah ada yang otomatis tidak manual gitu Kak? Kayak misalkan otomatis langsung buat feed Instagram atau untuk story gitu tuh. Soalnya kayak bingung gitu Kak untuk mengukur ukuran kertasnya gitu. Iya. Biasanya kalau aku misalnya mencari ukuran kertas itu bisa lewat Google. Itu salah satu ya. Tapi kalau misalnya menambah effort gitu. Tapi sebenarnya di Photoshop yang tingkat atas, kayak misalnya tadi Sarah punya Photoshop 2018, itu dia ada tuh di samping-sampingnya tuh ada kayak web, mobile. Nah, itu ada ukurannya tuh disediain sama mereka. Nah, untuk di CS3 sendiri, ini kita tinggal ganti di sini presetnya. Presetnya itu kan kalau custom berarti itu ukuran kita sendiri ya. Nah, kalau kita menggunakan US paper, nanti dia ada letter, legal, atau tabloid. Terus ada juga international paper, itu ada nih A6, A5, A4, A3. Tapi mungkin yang bingung di sini, apakah ada nih mobile and device. Kecil ini lagi belajar. Yang belajar di situ. Lu udah makan. Ya, ini ada juga yang versi web harus bagaimana. Ini juga ada nih flyer ternyata. Nanti bisa dilihat di sini ya, Zidan, untuk mau ukuran-ukurannya apa aja. Tadi di mana Kak? Kamu buka di file, terus new. Habis itu presetnya diganti yang custom. Misalnya international paper nih. International paper, nah di sini ada size-nya nih, A6, A5, A4, sama A3, sampai seterusnya. Oh, iya. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, ini aku lanjutin ya untuk tadi kita udah mengenal bagaimana cara membuat file baru. Nah, sekarang kita harus tahu ada apa aja di Photoshop itu. Yang pertama itu layar panel yang tadi yang sudah aku jelasin. Nah, yang pertama di sini tuh yang biru tuh ada option, filtering layer, blending mode, layers, layer row sampai create link and delete. Mungkin nanti ini agak terlalu awam kalau misalnya untuk diajarin, tapi nanti seiring berjalannya waktu pas lagi penggunaannya kalian bakal tahu. Dan biasanya yang digunakan itu cuma di bagian yang oranye ini, yang ungu, sama ini nih ada opacity fill, ini biasa sering banget dipakai. Udah itu dong sih yang sering. Kalau enggak yang biru ini, tapi kadang-kadang gitu. Nah, tapi nanti kita pakai sih itu di prakteknya. Terus ini toolbox-nya, tapi aku masukin toolbox yang memang nanti bakal kita gunakan atau paling sering digunakan. Yang pertama, kalau kalian melihat ini, gambar lambang ini adalah toolbox untuk ini adalah tools untuk memindahkan objek baik berupa teks maupun gambar. Nanti bakal kita lihat pas lagi praktek dan sekalian penjelasannya. Terus kalau gambar ini membuat seleksi tapi menggunakan seperti bentuk-bentuk bidang tersebut. Terus yang bagian ini quick selection tool dan magic tool itu membuat seleksi dengan cepat. Seleksi itu maksudnya kita mau ngapain di suatu tempat itu dan nanti diwarnai atau apa, nanti bakal lebih jelasnya kalau kita praktek. Nah, ini gambar ini tuh itu penghapus untuk area gambar.
Ini juga ada Magic Eraser Tool, ntar kita juga bakal pelajarin itu. Ini juga ada Paint Bucket Tool, ini biasanya memberikan warna pada bidang atau layer. Dan ini blur. Blur kalian pasti tahu ini untuk memblurkan suatu warna atau apapun itu. Nah, ini untuk membuat objek pad itu kita pakai pen tool. Nah, pen tool ini paling sering digunakan sama Illustrator. Karena Illustrator itu bisa bentuk muka orang, apapun pakai pen tool. Terus ada T. Kalian tahu pasti T itu untuk membuat objek teks gitu kan. Terus crop tool pasti udah pada tahu suka nge-crop di HP kan. Nah, terus ada ini apa rectangle tool, rounded rectangle tool itu buat suatu objek tapi berbentuk persegi, elips, poligon. Nanti warnanya bisa diganti-ganti sesuai keinginan. Terus ada tool dari zoom, itu buat nge-zoom out atau zoom in. Terus ini ada foreground sama background untuk mengganti warna-warna yang diinginkan. Ini ada eyedropper buat mengambil sampel warna. Dan ini adalah brush tool untuk membuat objek polesan kuasan. Jadi mau bikin kayak olesan-olesan warna pakai kuas itu bisa pakai ini. Nah, ini ada tips untuk kalian dari sumber itu dari blogporinto.com bagaimana untuk membuat sebuah flyer. Pertama, pastikan judul, tagline atau kalimat utama pada flyer dengan jelas. Coba kalian lihat nih, ini corporate flyer ukurannya dibesarin karena itu emang menjadi judul atau tagline dari flyer tersebut. Sama kayak ini, ada Art Showcase 2018, terus ini ada Town Hall Meeting, ini ada 2019 College Fair. Nah, berarti dia benar-benar nerangin gitu bahwa ini acara kita namanya ini, judulnya ini, tagline-nya ini, dan dia harus memiliki tempat yang lebih jelas dan lebih besar gitu. Yang kedua itu kalian pilih judul, tagline, atau kalimat utama yang sekiranya menarik bagi target pembaca. Kalau target pembacanya anak-anak muda berarti warna-warnanya cerah atau yang minimalis gitu. Kalau misalnya yang untuk khalayak orang tua, biasanya ukurannya besar dan warna-warnanya yang nggak terang-terang banget, dan mereka biasanya ada font-font tertentu. Karena saya pernah melayani sebuah korporat itu dan presentasinya kepada orang tua, di saat kita bikin PPT itu secara minimalis, tulisannya kecil-kecil, mereka justru protes. Dan disuruh kita membuat fontnya itu besar-besar. Nah, terus gunakan desain yang menarik pandangan pembaca, ya dengan warna-warna. Sesuaikan gaya desain dengan target pembaca Anda. Sama kayak tadi, kalau target pembaca yang orang tua, berarti ukuran font harus dibesarkan. Gitu. Gunakan font yang sesuai dengan target pembaca, ya yang tadi. Gunakan pilihan warna yang sesuai dengan target pembaca. Isi flyer harus informatif, padat, dan jelas. Nah, kita nggak boleh tuh yang namanya masukin semua tulisan dalam flyer. Kalau misalnya bisa kalian bikin desain slide-nya, itu lebih baik daripada dibikin sendiri gitu. Dibikin dalam satu tempat, semua tulisan dimasukin, wah itu benar-benar kayak enak banget. Orang baru lihat nih udah males buat bacanya, jadi bisa di slide ke informasi selanjutnya gitu. Jangan gunakan ukuran kertas yang terlalu besar apabila tidak perlu gitu. Oke, terus selanjutnya ini ada tentang tata letak. Mungkin ini jarang ya untuk diketahui orang-orang. Ternyata tuh di saat kita membuat sebuah desain, kita harus merencanakan ini nanti letaknya di mana, ini nanti simetrisnya di mana gitu. Nah, contohnya itu, ini saya ada 3 desain. Yang pertama ini yang open donasi, ini buatan saya. Dan yang lain itu donasi tapi buatan orang lain. Nah, mereka tuh ada yang membuat desain dengan simetris di tengah. Dan ini mereka meletakkan logo dan informasi itu di bawah. Terus ada juga nih yang kotaknya dibelah jadi 2. Pokoknya ini berarti di tengah-tengah ini adalah jalur bebas atau kalau misalnya ini ada satu kotak yang emang berada di sini emang karena dia kotak tersendiri dan dia desainnya harus di tengah semua berarti. Beda sama yang dompet duafa nih, mereka bikinnya
simetrisnya agak ke kanan karena memang mereka udah nge-spotin ini tempat logonya segede ini. Berarti di bawahnya juga dikasih informasi lainnya sehingga membuat tulisannya menjadi simetris. Nih, contohnya tulisan yang ini itu dia ada di bawah kotak ini karena memang sudah sengaja direncanakan gitu, biar enak dilihatnya. Nah, ini yang bagian satu lagi yang di tengah, tapi benar-benar dibelah sama dia. Yang wakaf masjid ini, yang informasinya ada yang sebelah kanan semua, ada yang ini sebelah kiri semua. Nah, yang tengah-tengahnya itu benar-benar di loss, nggak ada yang ngalangin. Itu sebagai simetrinya dia. Nah, biasanya kalau misalnya kita udah analisis dari semua flyer-flyer yang ada, header dan footer-nya biasanya digunakan untuk logo, kontak, media sosial, atau media partner dan sponsor. Seperti ini ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ini ada Dompet Duafa, ini ada Yayasan An-Najiyah. Nah, itu mereka taruh di atas semua, sementara informasi dan kontak ditaruh di bawah. Tapi bukan berarti ini menjadi patokan kalian untuk mendesain harus seperti ini terus. Kalian bisa bikin gaya-gaya desain baru karena emang desain itu nggak terbatas untuk ide-idenya. Kita masuk, nah ini yang tadi, kalau misalnya kita lihat tanpa gambar, misalnya saya mau merencanakan, oh nanti blok-bloknya di sini nih. Tuh. Nah nanti habis itu tinggal diisi kontennya apa. Jadi ini bentuk plan-nya, plan sebelum membuat si flyer tersebut. Nah, ini ada permainan warna. Ternyata selama ini warna itu melambangkan sesuatu gitu. Warna itu memiliki filosofi yang masing-masing gitu. Tapi nggak semua warna memiliki filosofi yang emang itu gitu. Kadang ada juga warna menurut si A warna ini tuh berani, tapi menurut si B warna yang ini deh kayaknya yang berani. Tapi ada juga beberapa warna yang emang kayak udah dipatenkan, kayaknya warna merah ini pasti berani deh gitu. Ini kayak misalnya di sini yang pertama itu segar dan terang, kalian bisa menggunakan warna-warna oranye, hijau, atau ya hijau biasanya orang-orang menggunakan konteksnya itu segar. Tapi ternyata hijau juga bisa digunakan sebagai luar ruang dan alami. Walaupun sebenarnya luar ruang itu mereka juga pakai konsep warna coklat karena mengartikan sebuah tanah. Tapi ternyata si tanah itu yang warnanya coklat juga bisa melambangkan sebuah gelap dan membumi. Sementara di sini ada lembut dan profesional itu biasanya menggunakan warna biru, shadow atau autumn foliage yang menggunakan hijau-hijau agak gelap, coklat-coklat kegelapan gitu. Nah, untuk menceritakan sebuah masa lampau atau sedih, biasanya banyak orang menggunakan warna-warna monokrom, black and white. Oke, kita lanjut. Ternyata permainan warna itu nggak cuma ada di flyer loh, tapi font itu juga bisa membuat sebuah permainan warna. Seperti ini ada dua feeds dari Indonesian Event. Yang pertama itu font yang variasi warnanya itu bervariasi, sementara yang satu itu font satu warna gitu. Nah, ternyata banyak orang yang mungkin menyukai font yang bervariasi warna, walaupun nggak banyak orang yang menyukai font satu warna gitu. Mungkin sampai sini. Sebelum kita lanjut ke referensi, ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman sekalian? Silakan Andika. Oh, saya enggak dengar Kak, sorry. Ini Kak mau nanya mengenai yang poin terakhir sih, mengenai font berwarna sama yang satu warna aja. Nah, kadang nih kan kalau buat itu fontnya nih udah sama gitu, serentak nih satu fontnya, satu warna juga. Tapi pas dilihat di resultnya di akhirnya itu malahan jadi kayak boring banget gitu. Jadi solusinya itu gimana ya? Atau
perlu diganti ke font lain ataukah harus diganti warna gitu. Oke. Pertanyaan Andika itu seputar kalau misal udah punya font tapi udah dikasih warna tapi kelihatannya boring, itu gimana, yang diganti fontnya atau warnanya gitu kan ya. Pertama itu berarti kalian harus nentuin dulu misalnya fontnya ini udah cocok belum gitu. Soalnya kadang ada font yang emang kurang cocok ya. Misalnya kan di kalangan, saya punya dosen yang emang dia bikin desain-desain kayak gini. Tapi dia ternyata suka pakai fontnya font Times New Roman. Gara-gara dia itu dosen emang biasanya peraturan jurnal gitu-gitu ya pakai Times New Roman gitu kan. Tapi ternyata di pandangan orang-orang Times New Roman itu terlalu kaku gitu. Jadi harus dicari font-font lainnya yang emang populer gitu, yang emang nggak terlalu formal. Kalau emang tujuan dari flyernya bukan keformalitasan ya. Nah, setelah fontnya udah fix, baru coba-coba dikasih warna atau di bold gitu. Tapi kalau ternyata hasilnya pas dikasih warna sama bold kurang bagus daripada tanpa warna, berarti keputusannya nggak usah dikasih warna. Tapi kalau ternyata dikasih warna malah tambah bagus, berarti harus dikasih warna. Walaupun mungkin, oh ya, pemberian warna itu nggak semata-mata diwarnain semua ya. Pemberian warna itu hanya pada beberapa kata kunci yang ingin ditebalkan, yang orang tuh pas ngelihat itu, dia pasti ngeliat itu duluan gitu. Dia harus ngelihat itu gitu. Nah, maka dari itu, mewarnainya harus di beberapa yang ingin dilihat orang atau yang bikin orang terkaget-kaget gitu. Misalnya kayak di sini kan yang diwarnain justru yang megatrend yang mempengaruhi, yang ditebelin nih megatrend yang mempengaruhi dunia, terus perekonomian dunia diperkirakan tidak lagi bergantung pada ketegangan ekonomi Amerika. Jadi ini suatu news ya. Nah, news itu yang kita bold, yang kayak orang-orang harus tahu nih news ini gitu. Maka dari itu dia di bold gitu, Andika. Jadi prosesnya kalau bisa font dulu ya, fontnya dulu cari yang bagus. Nanti setelah font selesai baru masuk ke warna atau dimodifikasi. Oke Bang, terima kasih. Ya, satu lagi Yusuf, silakan moderator. Mungkin Sapik dulu deh kan. Katanya mau nanya dulu nih. Saya bacakan ya. Suaranya kurang kedengaran. Oh ya, maaf ya. Ini dari Kak Safik dari Jawa Tengah. Itu pertanyaannya mau tanya nih, katakan kalau warna primernya orange, bagusnya warna sekundernya apa ya? Bagaimana cara menentukan warna primer dan juga sekunder biar eye catching dan enak dilihat? Nah, itu pertanyaan dari Kak Safik, Kak. Sakif ya, maaf ya Kak Sakif ya. Oke, jadi pertanyaan dari Safik itu bagaimana menentukan warna yang primer, sekunder gitu ya, biar kelihatan eye catching gitu ya. Kalau misal dari saya sendiri, warna itu maksimal itu tiga warna. Nah, 3 warna itu nggak boleh merta-merta semuanya itu harus terang. Salah satu warna itu harus gelap. Di saat menggunakan warna hitam sebagai background, otomatis warna tulisan dan apapun itu harus terang. Misal warna putih, kuning. Tapi di saat kita menggunakan background warna hitam, itu sebaliknya, warna tulisannya nanti harus, karena kalau sama-sama terang digunakan, nanti bakal nggak kelihatan tulisannya atau nggak kelihatan kontennya gitu. Terus warna primer sama sekunder ya, dulu saya pernah belajar juga kalau warna primer itu kayak yang merah, kuning, yang warna merah, biru, sama apa yang satu lagi gitu. Nah, itu biasanya emang banyak orang-orang menggunakan warna tersebut, tapi diiringi dengan warna-warna gelap yang digunakan sebagai background ya, kalau emang kita mau warna tersebut digunakan sebagai font atau sebagai gambar gitu. Itu sih kalau tips aku nih biasanya yang desain. Di saat ada warna gelap berarti ada warna terang. Di saat ada warna terang berarti ada warna gelap. Jadi kayak saling membutuhkan gitu. Gitu Yusuf. Pertanyaan dari Sakit ya. Banget ya jawaban dari Kak Taslim nih. Kalau dari saya kan pertanyaan mungkin simpel aja dan juga mungkin dialami teman-teman nih. Gimana sih caranya supaya milih font itu sesuai dengan tema yang akan kita buka? Kadang tuh bingung kan milih font yang gimana
mana sih yang cocok buat tema kita misalnya. Oh, oke. Untuk milih font itu sebenarnya sulit sih, karena kalau saya sendiri udah punya font-font yang emang udah favorit gitu, karena dicobain semua fontnya. Pas udah semua fontnya dicobain, kayak cocok nih. Ternyata itu sering dipakai di semua project atau semua flyer gitu. Karena emang kayak udah cocok sama font itu. Tapi biasanya font itu tuh ada yang formal, ada yang fontnya itu kayak nggak formal-formal banget nih. Kayak misal tulisan jejak sejarah di Pulau Onrus ini kan kayak nggak terlalu formal ya, beda sama Times New Roman. Nah, satu lagi itu ada tulisan sambung. Nah, tulisan sambung itu biasanya digunakan untuk suatu flyer yang emang pengen diestetikin gitu loh. Jadi mereka menggunakan tulisan sambung biar lebih bagus dilihatnya. Tapi untuk tulisan-tulisan yang kayak jejak sejarah di Pulau Onrus, ini biasanya font kayak gini digunakan untuk melihat, membaca, atau enak untuk dibaca dan dilihat gitu. Sementara kalau tulisan Times New Roman atau tulisan formal itu biasanya digunakan untuk tulisan-tulisan yang emang kayak dunia penelitian, dunia kedosenan gitu, pendidikan, mereka biasanya peraturan yang menggunakan font tersebut. Cuma nanti saya akan beritahukan kalian ada beberapa web yang memang digunakan untuk mendownload font. Nah, kalian bisa di sana cari-cari atau kalian bisa coba-cobain satu-satu. Biasanya nanti kalau udah struck sama beberapa font dan itu bakal dipakai terus gitu. Sementara saya kan juga ngeliat TikTok, ngeliat Instagram gitu ya. Ternyata juga ada konten-konten orang yang memberikan apa sih namanya? Dia ngeberiin rekomen font-font yang bagus menurut dia. Nah, itu kita serap semuanya, kita ambil, kita benar-benar cari. Saya kalau misalnya nemu kayak gitu, langsung aku cari gitu loh di webnya. Habis itu langsung dicobain. Oh, cocok nih, berarti pakai terus yuk gitu. Kalau misalnya nggak cocok, nggak usah dipakai lagi gitu, nggak cocok kayaknya deh. Kayaknya orang-orang tertentu doang atau dia aja deh kayaknya yang senang pakai itu gitu. Itu ya untuk masalah font. Baik, terima kasih banyak. Oke, kita lanjut ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya nanti bisa ada. Nah, ini website yang support untuk mendesain. Tadi makanya aku suruh untuk orang-orang yang emang nggak bisa pakai laptop hari ini atau emang cuma bisa ngelihat dari HP. Makanya ini ada ilmu yang bermanfaat yang emang jarang orang temuin gitu. Itu website yang emang kayak itu bakal ngebantu kita banget buat ngedesain bahkan dari awal sampai akhir gitu. Pertama itu ada website namanya Remove BG. Kalian tahu kan foto kalian itu kan yang dirilis Duta Inspirasi kan semuanya potongannya rapih tuh. Berkat dari si Remove BG ini, dia membantu aku untuk menseleksi foto kalian. Jadi pas kita upload nih ya, tiba-tiba udah ngehasilin gambar orangnya aja gitu. Jadi kalian nggak perlu susah-susah lagi kayak ngapusin satu-satu. Terus pas sudah di-upload ternyata ada sisa yang nggak kehapus. Nah, pakai Remove BG ini rekomen banget bener deh. Terus biasanya aku nyari referensi itu di Pinterest. Nah, ini aku contohin kalau misalnya aku nyari referensi di Pinterest. Jadi bingung nih mau buat apaan gitu desainnya gitu. Nah, kita bisa cari misalnya desain idea. Nah, itu warna kayak koneksinya gak bagus. Atau kalian bisa searching sendiri di Pinterest kalau misalnya kalian pakai website juga bisa. Dia itu Pinterest nih yang benar-benar bagus dan rekomen banget nih. Lihat nih kayak ini tuh
bisa jadi membuka pikiran kalian tuh kayaknya. Tapi untuk kalian yang masih baru menggunakan atau membuat suatu karya, kalian sebenarnya boleh menggunakan metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi misalnya dia bikin kayak gini nih, kalian coba bikin sama, cuma kontennya dimodifikasi dalamnya. Itu boleh, tapi hanya di awal ya, jangan keterusan gitu. Di saat kalian udah jadi orang profesional, kalian akan melakukan itu juga. Jangan, nanti itu kalian dibilangnya menduplikat karya orang yang udah capek-capek dipikirin gitu. Nah, tapi kalau misalnya masih awal-awal belajar, boleh. Atau warna dia tuh, nih kayak misalnya ini nih, wah ini kayak keren deh. Gue coba bikin nih gitu. Ya ternyata bagus. Nah, semakin banyak kita membuat suatu karya-karya ini, nanti bakal terbiasa, bakal timbul karya baru yang emang cuma kalian yang bisa bikin itu, dan tiba-tiba kalian upload, terus orang-orang mikir, wah kok dia kepikiran ya, misalnya si ini bikin kayak gini gitu. Langsung orang-orang bakal mikir, wah kok si Yusuf bisa ya gitu. Atau orang-orang bakal nyoba bikin konten kayak Yusuf gitu. Wah kan jadinya keren kan, kalian kayak founder dari desain yang emang cuma kalian yang pernah bikin gitu. Nah itu untuk Pinterest. Kalau misalnya kalian bingung untuk warna-warna, kalian bisa nyari namanya Color Hunt. Nah di Color Hunt ini nanti kalian dapat warnanya, dapat kodenya, kodenya di copy, dimasukin ke suatu tempat yang mau disediakan. Misalnya kita coba nih cari Color Hunt. Nah ini warnanya warna-warna bagus yang emang recommended dari si editornya. Ini ada tulisannya nih, CD113B. Ini kalian klik aja, dia copied, ada tulisan copied. Kalian masuk ke Photoshop, terus di sini kalian klik 2 kali. Nah ini ada nih hashtag. Nah, hashtagnya diganti sama kode tadi, tinggal pencet CTRL-V. Nah terus dia langsung berubah tuh jadi warna yang tadi yang kalian inginkan. Terus klik OK. Nah untuk taruh warna di sini dia nggak bakal ngubah di sini. Cara ngubah warna yang ada di sini, kita pergi ke sini lagi. Nah, ini kan ada ininya ya. Kita harus pencet ini dulu, terus pencet layarnya. Di sini klik 2 kali, langsung hashtagnya diganti sama tadi CTRL-V. Nah, tuh dia berubah warnanya. Kalau misalnya nggak kita CTRL-V, kita ulang kayak tadi, tetap warna kayak gitu. Pas kita CTRL-V, dia berubah warnanya. Tuh, itu untuk penggunaan dari website Color Hunt. Ini bagus buat kalian yang bingung, bagusnya warna apa ya gitu. Dan dia tuh udah rekomend gitu loh, satu flyer bagus nih kalau warnanya ungu, merah, oranye, kuning gitu. Ungunya juga pun ungu gelap gitu. Selanjutnya ada yang namanya FreePic. FreePic ini nanti kalian bisa dapat bahan-bahan untuk ngedesain itu dari FreePic dan contoh-contohnya gitu. Biasanya sertifikat juga ada di Fico. Jadi kalian nggak perlu bikin desain sertifikat, kalian tinggal download di FreePic. Karena yang sertifikat itu kan nggak komersil ya, nggak kita jual gitu. Jadinya di sini ada yang free lisensi gitu, gratis untuk digunakan. Cuman biasanya jangan dipakai mentah-mentah, langsung dipakai gitu. Ada yang diedit dikit-dikit atau dikasih nama atau logonya diganti gitu. Ini website selanjutnya itu, ini ada PNG3. PNG3 ini kalian mau download PNG, ini kalian bisa download di website ini, PNG3. Terus ada Flaticon. Flaticon itu buat orang-orang yang pengen bikin icon-icon yang bagus gitu, icon-icon yang lucu, warnanya eye-catching, itu kalian bisa download di Flaticon. Tapi nggak semua bisa kalian download di Flaticon, karena ada juga yang berbayar. Tapi secara umum sih banyak yang gratisnya, jadi kalian bisa pakai Flaticon tuh, itu berfungsi banget, sumpah jadi bagus buat desain kalian kalau pakai Flaticon. Nah, ini ada Pexel. Pexel itu buat kalian yang, jadi kalian harus hati-hati ya sama gambar, foto yang biasanya kalian masukin ke desain. Ternyata foto itu punya copyright. Kalau misalnya kalian tahu, nanti yang punya bisa nuntut. Nah di Pexel ini banyak stok-stok foto dan video gratis, dan emang boleh digunakan untuk komersil juga, yang alhasil kalian gak bakal
kena tuntut apa-apa. Dan biasanya nih di Pexel ini kualitasnya bagus-bagus semua, tenang, kualitasnya bagus. Tapi memang jarang sih yang orang Indonesia upload tuh jarang. Gitu. Nah, terus ini ada, ini bukan colorhan ya, ini nama Davon. Yang terakhir itu namanya Davon. Saya tunjukin, Davon itu buat kalian tadi ngomongin font, kalian lihat di Davon. Davon itu nanti nunjukin font-font unik, font bagus, font-font baru buat orang-orang. Nanti font itu bisa digunain buat kalian membuat konten gitu. Karena ini di Davon nih itu ada font bagus nih kayak Hello Avocado. Wah, ini kayak cocok nih, di download yuk gitu. Harus digunain gitu. Nah, tuh ada sambung juga, Milky Rainbow. Ini bagus nih buat kafe-kafe nih. Nah, downloadlah di Davon. Tapi nggak semua yang di Davon itu lisensi. Ini ada nih tulisannya free for personal use. Berarti kalau untuk komersial belum tentu gratis nih, ada yang berbayar gitu. Jadi hati-hati ya. Karena ada orang-orang yang biasanya nih ada perusahaan minta didesain, terus ternyata dia pakai font berbayar. Emang sih awal-awal nggak ketahuan, tiba-tiba lama-lama ketahuan tuh perusahaan pakai font yang berbayar. Nanti orangnya bakal ngedatengin tuh perusahaan, terus bakal minta royalti itu. Royalti itu buat ngebayar dari pemakaian itu ya. Dan bisa aja lebih mahal karena biasa aja menjadi sebuah tuntutan. Makanya yang ngedesain itu biasanya hati-hati. Tapi kalau misalnya kalian ngedesain cuma buat acara-acara kecil yang emang nggak bakal mencari uang gitu, mencari profit atau acara sosial, kalian masih diperbolehkan menggunakan ini gitu, free personal use. Jadi nggak perlu takut. Justru ini bisa memperbagus konten-konten kalian. Itu guys. Nah, ini udah ngomongin website nih. Ada yang mau ditanyain nggak perihal website? Sebentar lagi kita bakal mulai praktek ya. Tapi nanti aku bakal butuh persetujuan kalian dulu nih masalah praktek. Ada yang mau nanya bisa angkat tangan? Kalau berarti kalau Oke, ada Kak Sarah dari Riau nih yang mau nanya. Silakan Kak. ya Sarah silakan. Ini Kak, mau tanya aja langsung ya Kak, yang perihal font sih Kak, nanti kan kita udah download tuh. Nah, terus itu nanti otomatis langsung masuk ke Photoshop-nya gitu ya Kak? Atau untuk aplikasi lain bisa atau gimana Kak, kalau yang Davon ini? Nah, untuk Davon nanti kan kita bakal download, terus nanti hasilnya itu bakal seperti ini loh. Kalian bakal dapet, nih bisa aku buka Shakira Script. Nah, nanti bakal kebuka kayak gini. Kalian cuma klik install, nanti font ini udah bakal tercatat di semua aplikasi ya. Misalnya di PowerPoint, di Microsoft Word, di Photoshop, semuanya font ini sudah terdaftar. Jadi nggak ribet banget sih kalau penggunaan font ini. Saya mau ganti lagi nih Top Secret Stamp, tinggal klik install, tuh installnya juga bentaran. Ini karena aku udah punya, aku pencet yes. Nah, udah ini udah selesai prosesnya untuk font itu sendiri. Gitu Sarah. Oke Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya. Oke, kita lanjutin ya. Jadi tadi kita ngomongin masalah sistem, kita ngomongin masalah program atau bagaimana cara membuat. Kita belum ngomongin bagaimana cara membuat. Nah, di sini kita ngomongin bagaimana cara membuat konsep. Ini biasanya yang paling inti dan dibutuhkan sama orang-orang. Kalau misalnya aku sendiri, untuk membuat konsep itu ada dua cara. Yang pertama, narasinya apa, terus kita ubah jadi desain. Atau kita punya desain, nanti kita narasikan. Gitu. Misalnya nih, tapi konsep ini nggak cuma dalam pembuatan logo. Kalau logo kan ada tuh ya filosofi. Filosofinya kayak gimana nih gitu. Dan biasanya filosofi itu kan ada yang tersirat dan tersurat gitu. Misalnya kalau tersirat gitu, misalnya nih, ini bentuknya kayak warnanya kuning karena menunjukkan kesemangatan gitu. Berarti kan ini tersirat ya. Kita nggak tahu ya. Nah, kalau tersurat, misalnya kalian bilang,
oh ini tuh hurufnya O karena PT ini menggunakan huruf depan O gitu. Itu tersurat karena benar-benar kelihatan nih ada OO-nya gitu kalau dilihat-lihat. Atau ini tuh tersurat ini tuh gambar gelang ya karena kalian ini jualan gelang gitu. Nah itu tersurat benar-benar kelihatan gitu. Nah bagaimana kayak ngomongin masalah narasi langsung jadi desain? Misalnya gini, kita disuruh bikin desain yang menandakan keberanian dan anak muda. Itu kan berarti narasinya berani, sama muda. Nah, kalian mengembangkan berani dengan apa? Kayak misalnya Indonesian event tuh. Background-nya emang pertanda anak mudanya itu nih PKV cocok tuh, udah tinggal tambahin tuh font sambung kayak di kafe, taruh di depan misalnya tulisan coming soon. Wah ini berarti desainnya sudah menandakan sebuah keberanian dan ke anak-anak mudaan gitu. Kita logo itu benar-benar kompleks, harus memikirkan dengan detail. Misalnya oh ini tuh hurufnya O karena menandakan PT ini bentuknya dari O gitu. Atau yang gambar gelang tapi atau misinya. Itu penting banget. Oke, mungkin kita tunggu sebentar ya Kak Taslim kembali normal jaringannya teman-teman. Karena mungkin dari sana di tempatnya Kak Taslim ada kendala jaringan sebentar. Tunggu ya teman-teman ya. Dikirain aku yang galat sinyal aku, ternyata Kak Taslimnya ya. Kak Taslim udah masuk. Guys, kita tunggu beliau. Sorry ya, tadi hilang wifi-nya. Iya, tolong di close pun biar bisa share screen. Sampai konsep tadi ada yang ingin ditanyakan nggak terkait konsep? Karena kan
kan biasanya orang-orang tuh bingung dalam membuat konsep ya, atau bagian konsep itu memang paling sulit sih. Ya, silakan Muhammad Rizal. Itu jadi Rizal jadi tak. Paling gitu ya kalau misalnya tips untuk membuat konsep itu pertama ada dari narasinya dulu ke desain atau desain yang dijadikan narasi. Karena biasanya kayak gue sering nih bikin desainnya kayak gini. Pas sudah selesai, tuh ini narasinya apa? Ya ini gue bikin cuma gara-gara bagus, gitu kan ya. Ya udah kalian harus berpikir kreatif, langsung pura-purain jadi apa. Kayak tadi tuh, oh ini saya bikin huruf menandakan gelang nih karena gini. Terus warna ini, nah sama kayak seperti aku bilang ya, kalau warna itu kan bisa menandakan apa saja ya. Setiap orang berpikir warna ini menandakan ini, orang lain bilang ini menandakan ini. Jadi otomatis menggunakan spekulasi kalian sendiri untuk mengartikan sebuah warna, tapi sesuai ya, jangan nggak sesuai gitu. Oke ya, nggak ada yang ditanya lagi ya. Kita sebenarnya mau langsung praktis nih, cuman kan aku ngeliat waktunya kayaknya ini banget ya Pak. Waktunya udah lama banget nih, nanti dimarahin sama Dekbon. Gimana ya teman-teman? Untuk praktisnya ini sendiri, mau nanya sama teman-teman semua, pengen aku tunjukin tapi nanti kalian ikutin, atau aku tunjukin dulu nih, nanti kalian bisa tonton ulang di rekamannya, atau aku bikin rekaman sendiri yang nunjukin tata cara buatnya. Jadi kita langsung masuk ke challenge. Mungkin teman-teman bisa di kolom chat bisa voting ya teman-teman ya, mau silakan di voting guys. Gimana menurut gresek itu apa ya? Saya juga dengar sih ada gresek. Oh, ini dari Naria, ada bikin video tutorial tersendiri. Enggak, ini maksudnya ada suara kresek-kresek, itu dari mana ya, Bang? Iya, ada Bunda loh nonton. Bunda. Iya, di sini ada yang bilang rekaman, bikin tutorial aja ya. Nanti guys mau ngasih tutorial. Iya, karena biasanya kan aku kalau misalnya bikin workshop itu kan emang berjenjang ya. Ada workshop pertama, kedua, atau biasanya kalau workshop itu harus kayak langsung terus nanti orang-orang ngikutin gitu. Nah, karena ini kesempatannya waktunya terbatas dan emang lumayan sulit, mending kita ini aja ya, kalau dilihat dari chat, bikin video tutorial ya. Oke, tutorial. Bikin tutorial, buat tutorial. Oke. Nah, tutorialnya itu berarti nanti ya, kalau misalnya gitu aku coba buat tutorial, besok dikirimin, berarti kita bisa langsung lanjut ke challenge. Pada kepo nggak nih challenge-nya apa nih? Kepo nggak guys? Untuk mendukung malam minggu kalian yang menginspirasi, aku akan membuat sebuah challenge yang juga menginspirasi. Ini pokoknya aku udah nunjukin ya. Wah, ini salah satu salah satu kisi-kisi atas challenge yang akan kita buat. Oke, jadi challenge-nya adalah deng. Oke guys, jadi challenge-nya malam ini kalian nggak perlu ngumpulin summary karena kita akan membuat inspiration quotes challenge. Apa tuh inspiration quotes challenge? Jadi gini guys, kalian kan sebagai pemuda perwakilan provinsi yang menginspirasi dan penuh prestasi ya.
pasti kalian mempunyai quotes-quotes masing-masing yang memang tertanam dalam diri kalian sendiri atau kalian jadikan moto hidup kalian. Maka dari itu aku pengen kalian membuat suatu kayak desain. Kalian boleh pakai Canva, kalian boleh pakai apa aja, kalian juga boleh pakai Photoshop. Kalian juga boleh kalau jadiin itu kayak video gitu. Tapi harus berisikan quotes. Kalau ada foto lebih bagus sih kalau ada foto kalian sendiri, atau nanti itu isinya quotes aja, tapi itu benar-benar quotes kalian, bukan quotes orang lain, bukan quotes para pendiri-pendiri, para founder-founder besar, tapi itu adalah quotes kalian sendiri. Nanti aku bakal pilih quotes terkreatif, quotes terinspirasi di antara 3 kalian. Atau memang kalau misalnya ternyata, wah bagusnya, banyak juga nih yang bagus nih, bisa lah kali dilebihin gitu kan, bisa. Nah, aku ngasih tahu dulu ya syaratan ketentuannya ini. Challenge ini adalah bagian dari summary. Kalian nggak perlu ngumpulin summary, tapi kalian tinggal masukin summary-nya itu SS Zoom. Ya kan Kak Ebony? Tadi kita udah ngobrol begitu. Betul, ya. betul. Jadi nanti pas kalian ngisi absen habis ini, kalian nggak perlu ngirim summary yang kayak kesimpulan-kesimpulan, tapi kalian hanya perlu masukin SS Zoom. Jadi SS Zoom dua-duanya gitu. Nah, challenge ini dilakukan secara individu. Panitia diperbolehkan untuk mengikuti challenge. Jadi aku kenapa bilang panitia diperbolehkan? Aku juga udah bilang ke panitia karena emang di antara kita ini masih kurang yang bisa menggunakan Photoshop. Makanya di sini tujuan kita membuat coaching ini juga menimbulkan sebuah keinginan menimbulkan sebuah passion yang memang kalau mereka cocok kita bisa melanjutkannya dan menambah orang yang bisa ada passion di sini. Tapi kalau yang nggak cocok berarti kalian sudah melewati ini gitu. Jadi panitia diperbolehkan, jadi kalian bersaing juga sama panitia. Tapi kayak panitia ada 10 sih. Kalian bersaing tuh 68 orang bersaing dengan 10 panitia. Nggak tahu nanti sharing ke village. Terus para peserta membuat Instastory desain quotes inspirasi sesuai kreativitas masing-masing. Peserta diperbolehkan menggunakan aplikasi selain Photoshop. Jadi aku nggak bakal ngepatokin kalian harus pakai Photoshop. Kalian boleh pakai Canva, kalian boleh edit sendiri, maksudnya menggambar sendiri pakai ilustrasi. Kalau aku tahu effort kalian semakin sulit juga kayaknya mungkin semakin bagus ya ini ya penilaiannya gitu. Instastory tersebut harus di-mention ke Instagram Duta Inspirasi Indonesian Event, terus Indonesian Event sendiri, dan kalian bisa tag di Instagram aku, Tasmin1998, nanti bakal aku pilih di sana, aku bakal share lagi di Instagram aku, dan mungkin nanti lihat juga ya reaksi teman-teman dari Instagram aku, mungkin ada yang bilang, ternyata menginspirasi sekali loh yang duta dari ini gitu. Menginspirasi sekali loh duta dari ini. Wah kayaknya itu cocok deh jadi pemenang gitu. Nah, 3 peserta dengan desain dan quotes terbaik mendapatkan masing-masing saldo 50.000 e-wallet. Bisa ShopeePay, bisa Dana, bisa GoPay, dan lain-lain. Tapi kalau emang ternyata ada lebih dari 3 peserta, bisa kali ditambah gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait Inspiration Quotes Challenge. Nggak ada yang nanya, berarti udah pada ngerti semua ya? Ya, oke. Ya, sekian mungkin live coaching pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa lihat, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi kita terkait dengan dunia dan juga editor, bahwa luar biasa banget nih dunia editor itu gampang dan juga gak susah, asalkan kita mau belajar tentunya ya. Karena semakin kita belajar di dunia dan juga editor, maka kita sendirilah yang akan mengembangkan editor versi dari diri kita sendiri. Mungkin sesi dari
pada malam hari ini, pada episode ke-8, yang bisa saya sampaikan adalah terus belajar, karena kita akan terus belajar dan menginspirasi banyak orang, dan asal kemampuan kalian yang ada berminat di passion di bidang ini, maka bakat kalian. Saya sudah coaching pada malam hari ini. Saya Yusuf, mohon maaf apabila ada salah kata teman-teman. Dan juga saya mohon maaf nantinya kalau misalkan ada suara yang kurang baik ya, atau putus-putus saat coaching ini berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Selamat malam. malam. Terima kasih Kak Yusuf, terima kasih Kak Taslim. Dan semuanya. Dan selamat malam minggu. Oke, jangan lupa ya. Abang kapan? Teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Kalau bisa jangan live dulu karena ini ada yang ketinggalan, yaitu lagi sesi foto bersama. Oke. Yang belum on kamera boleh tolong di on cam dulu ya. Oke, aku tunggu 1 menit mungkin. Yang belum on cam. Jadi materinya aku kirim di grup ya, jadi nanti nggak usah khawatir kayak tadi kelewat. Siap Kak, terima kasih. Tadi ada yang bilang ini sebagai asisten Bang Taslim. Oh iya sih, bisa kalau misalnya kalian ini ya, kalau bagus nih, bisa dijadikan asisten mungkin untuk event-event motivator selanjutnya atau apa. Karena sampai sekarang aku masih ngerjain sendiri, jadi pasti butuh support juga. Oke, siap. Oke, mungkin ini kita bisa langsung mulai sesi foto bersamanya, teman-teman ya. Jadi di sini ada 2 slide. Benar.